Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sidang jemaat Betel yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali di minggu ini, minggu yang kedua tahun 2021. Kita boleh bersama-sama kembali dengan Tuhan dalam ibadah Betel Online Church. Nah, untuk itu jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan setiap ada kesempatan, dan menjaga jarak. Kemudian, jauhilah kerumunan. Kita patuhi protokol kesehatan yang sudah pemerintah tetapkan dan kita lakukan dengan disiplin. Maka niscaya Tuhan pasti tolong kita dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Percayalah, Indonesia pasti ditolong, Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti bangkit. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, maka mari kita berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, tolong kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman Allah. Roh Kudus, tolong kami, biar kami tahu bahwa hanya Tuhan tempat kami berlindung. Tidak ada tempat yang lain. Hanya Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut berserta isinya. Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus, tolong kami. Tolong bangsa kami. Tolong Indonesia. Sekarang kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Biar firman-Mu mengubahkan setiap kami pribadi, hidup, karakter, dan masa depan kami. Sehingga kami di tahun yang baru ini boleh menjadi manusia yang baru. Boleh menjadi manusia yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan boleh menjadi manusia yang hidup karena iman. Bukan karena melihat di tahun baru ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau dengar firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang indah ini, yang sangat memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembah boleh benar-benar menyenangkan kemuliaan Tuhan. Amin. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami.
terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kamu semua namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Puji Tuhan, saya percaya kita sama-sama sudah diberkati oleh pujian yang kita juga bersama-sama naikkan kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata, Allah bertahta di atas puji-pujian dan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita mau baca firman Allah, dan jangan lupa tema kita sepanjang pandemi COVID-19 ini adalah live by faith, not by sight. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, firman Allah terambil dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-40, 41, dan 42. 3 ayat saja. Saudara boleh membuka dan membacanya, dan saya akan membacakan bagi kita semua pada hari ini. Haleluya. Nah, sekarang saya akan membacakannya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta.
Ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan, saya ulangi. Aku mau, jadilah sembuh. Seketika itu juga penyakit orang kusta itu dihalaukan dari orang kusta itu dan dia jadi sembuh, dia jadi tahir. Puji Tuhan. Nah, di hari-hari ini kita tahu memasuki tahun 2021, minggu yang kedua ini. Kita berhadapan dengan tantangan yang jelas di hadapan kita. Ada banyak tantangan yang besar dan yang paling krusial hari-hari ini adalah coronavirus disease pandemic atau COVID-19 yang melanda bukan hanya Indonesia, tapi seluruh planet bumi ini. Tetapi saya tetap percaya planet bumi ini ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, lewat bacaan firman ini dan tema kita live by faith not by sight, ada beberapa kebenaran yang akan kita simak bersama-sama. Dan bukan hanya kita sekedar menyimaknya, tetapi kita akan lakukan dalam hidup kita. Kita lakukan ini dan kita lihat Allah yang sama yang tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, sepanjang 2021, bahkan sampai dia datang kali yang kedua, tidak pernah berubah. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Nah, sekarang lewat pembacaan kita ada beberapa hal. Yang pertama, apa hubungan antara orang kusta ini dengan tema kita? Live by faith, not by sight. Pertama, kita akan baca kembali ayat yang ke-40. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Perhatikan ini. Seorang yang sakit kusta, pertama, dia datang kepada Yesus. Kedua, dia berlutut di hadapan Yesus. Ketiga, dia memohon bantuannya. Jadi untuk orang kusta ini datang kepada Yesus ada tahapan yang jelas. Yang membuktikan sifat orang itu. Yang membuktikan karakter orang itu. Sudah jelas orang ini punya etika. Karena dia akan meminta bantuan. Maka dia tahu dia harus datang kepada orang itu. Dan dia datang, dia berlutut dan baru memohon. Artinya orang ini adalah orang yang rendah hati. Yang pertama, ciri orang-orang yang hidup karena iman. Bukan karena melihat di tahun yang baru ini. Yang harus kita ikuti dan lakukan adalah rendah hati. Adalah ciri orang yang hidup karena iman. Lantas, apa hubungan rendah hati dengan kesembuhan orang ini? Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima, dia berkata begini, "God is opposed to the proud, but give grace to the humble." Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi jika kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati sepanjang tahun ini, percayalah, Allah yang sama, kasih yang sama, kuasa yang sama, kepedulian yang sama akan juga menjawab doamu dan menjawab doaku, menjawab kita semua. Dan bahkan nih, ayat yang ke-6 dari 1 Petrus pasal yang kelima berkata begini, "So humble yourself under God's almighty hand, and He will lift you up in the due time." Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang maha kuat, dan pastilah Dia akan mengangkatmu pada waktunya. Siapapun engkau,
apapun keadaanmu hari-hari ini, sesulit apapun engkau, rendahkanlah dirimu di dalam tangan Allah yang kuat. Dan tangan yang kuat itu akan menatang engkau. Dia akan mengangkat engkau melewati hari-hari ini. Dan kita akan menembusi tahun 2021 ini. Percayalah. Itu yang pertama. Yang kedua. Saya mengulangi kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang kusta ini. Pada ayat yang ke-40 bagian B, dia berkata begini. Ayat yang ke-41 dia berkata begini. Bagian B. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan ayat 42 berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Saudara lihat. Aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Jadi kebenaran yang kedua, yang boleh menjadi landasan kita melewati tahun ini dengan tidak ada rasa takut, adalah, ingat nih baik-baik, adalah kehendak Allah kita menjadi sembuh. Kita tidak bisa menyangkali hari-hari ini kita berhadapan dengan COVID yang berbahaya ini. Tetapi kita juga tidak bisa menyangkali bahwa Allah yang kita sembah itu ada dan dia tetap penyembuh. Dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena firman Allah katakan tadi, ayat yang ke-40 bagian yang ke-B, if you are willing, you can make me heal. Kata orang kusta itu. Dan Tuhan Yesus jawab dalam ayat yang ke-41 bagian B, and I am willing, be healed. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ketiga saya mau baca bagi kita semua ya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia siapa? Dialah Jehovah Rafa, God is a healer, Allah penyembuh, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika orang kusta ini dia datang, dia berlutut di hadapan Yesus, kemudian dia memohon bantuan Yesus. Dan Alkitab katakan, saya baca ini sangat menarik kalimat ini. Sangat menarik. Sangat menarik. Ayat 41 bagian A. Begini firman Allah. Ayat 41 bagian A. Maka tergeraklah hatinya. Hatinya siapa? Hati Yesus. Oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Jadi sebelum Yesus bertindak menjamah dan menyembuhkan orang itu, Alkitab katakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena itu kebenaran yang ketiga adalah, nih dengar nih, gerakkan hati Allah oleh belas kasihan. Dan mujizat pasti jadi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 bunyinya begini. Sebab ia berfirman kepada Musa, ia Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Berarti nih, sekali lagi nih, berarti kesimpulan firman Tuhan pada hari ini adalah, hidup karena iman, bukan karena melihat, adalah cara yang terbaik untuk menggerakkan hati Allah oleh belas kasihan. Dan mujizat pasti jadi. Mari kita menggerakkan hati Allah oleh belas kasihan. Kita di rumah rajin membangun mesbah. Kita banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Dan kita bina hubungan dengan Tuhan. Ini cara menggerakkan hati Allah oleh belas kasihan. Dan mujizat pasti jadi. Jangan takut. Lewati tahun ini bersama Yesus Kristus Sang Penyembuh. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi bukan sekedar orang Kristen.
tapi kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan kami berterima kasih kalau kami boleh memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, hamba mau berdoa buat bangsa kami. Bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden pemerintah kami, sampai kepada gubernur-gubernur. Kami ada di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta. Dan sampai kepada bahkan wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 ini. Tolong Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk boleh menghentikan penyebaran akan coronavirus disease pandemic ini Tuhan. Dan hamba berdoa khusus untuk para medis yang ada di seluruh tanah air kami Tuhan. Dokter dan para medis. Tuhan tolong mereka. Mereka adalah perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesembuhan bagi saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Jaga mereka dan keluarga mereka Tuhan, agar mereka tidak disentuh oleh pandemi ini, sehingga mereka boleh menjadi alat yang ajaib di tangan Tuhan dan menyalurkan kuasa kesembuhan dari Allah, sehingga orang-orang boleh berkata, terima kasih Tuhan atas kesembuhan yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat yang Kau percayakan pada hamba. Terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami hikmat dan akal budi untuk kami boleh mencerna dan kami boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan. Agar benar-benar firman-Mu boleh kami hidupi. Dan kami hidup dalam firman-Mu. Sehingga orang boleh berkata benar mereka anak Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tudungi jemaat yang Kau percayakan pada hamba dengan kuasa darah Yesus. Sehingga mereka boleh bersama-sama melewati akan pandemi. Bahkan Engkau cukupkan semua kebutuhan umat-Mu melewati masa pandemi ini. Supaya orang boleh berkata benar Allah yang menuntun mereka, Allah yang menjaga mereka, sampai mereka boleh melewati akan masa-masa sukar ini. Benar dia Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Indonesia pasti dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia pasti bangkit. Indonesia pasti ditolong oleh Allah. Dan Indonesia pasti menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jalan hidup ini. Ingat, live by faith, not by sight. Amin.